Di sini gue bakal membahas kenapa ada mungkin beberapa orang yang mungkin di sekitar lo yang lo perhatiin kok kayaknya ini kalau kenapa ketika misalkan orang itu belajar sesuatu gitu ya, mempelajari sesuatu itu bukannya orangnya jadi lebih baik, bukannya orangnya konsisten baik, bukannya ke arah versi terbaik, tapi malah blunder gitu, malah sesat, malah kayak keblinger gitu ya, pinter keblinger. Gue pernah bikin video yang tentang menjadi sangat cerdas tanpa menderita itu ya. Salah satunya itu menurut gue di situ gue rekap sedikit bahwa itu bisa karena kemampuan otaknya nggak kuat gitu, kapasitasnya nggak muat, kapasitas hatinya juga nggak luas, dan kemampuan hatinya nggak kuat. Jadi sebenarnya simpelnya, kalau gue ya dalam menilai gitu, dalam menganalisis, ketika seseorang itu belajar sesuatu tapi dia itu malah sesat gitu, malah bukannya menjadi pribadi yang lebih baik, tapi menjadi ya aneh gitu, entah aneh, entah jadi malah tidak baik, atau malah menyebalkan, malah jadi ngawur, nggak karu-karuan gitu. Itu tuh disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama itu karena pikirannya tidak jernih, otaknya tidak jernih gitu, nggak clear. Yang kedua itu karena hatinya tidak jernih, hatinya tidak clear. Ini sangat berpengaruh banget. Makanya gue juga pernah bikin video ya tentang cara menjernihkan hati dan pikiran gitu, karena itu akan sangat berpengaruh ke proses pertumbuhan dan proses belajar gitu. Outputnya itu akan sesuai dengan akan kejernihan hati dan pikiran ini akan sangat mempengaruhi output, akan sangat mempengaruhi bagaimana lu itu dalam menangkap sebuah konteks gitu, sebuah konteks pembelajaran apapun, seperti itu. Nah, gue juga bakal ngasih beberapa contoh ya, kayak bagaimana ketika hatinya tidak jernih, ketika pikirannya tidak jernih, itu bahkan ketika seseorang itu mempelajari sesuatu yang sebenarnya baik, itu bisa bikin dia jadi nggak baik. Jadi bukan masalah yang dipelajarinya gitu, menurut gua bukan masalah ilmunya, tapi ini tuh tentang orang yang mempelajarinya gitu. Karena gue percaya sebenarnya ilmu pengetahuan itu netral. Jadi tergantung bagaimana orangnya mempergunakan ilmu tersebut, bagaimana orangnya itu dalam mengaplikasikan ilmunya gitu, yang dipengaruhi oleh kejernihan pikiran dan hatinya gitu, seperti itu ya. Dan gue kasih logika juga deh ya, misalkan diibaratin gini, analoginya kita ibaratin bahwa ketika sesuatu itu tidak jernih gitu ya, kita itu bakalan sulit untuk melihat ke bawah gitu, melihat secara jernih. Kayak misalkan contoh air, misalkan air sungai. Kalau air sungai itu jernih, ketika lu pengen melihat dasarnya gitu ya, dasar dari airnya pasti kelihatan kan, dan jelas kan kelihatannya. Beda sama kalau airnya itu tidak jernih atau keruh gitu. Itu pun yang maksudku itu tuh ibarat pikiran manusia dan hati manusia ketika tidak jernih. Ketika pikiran manusia tidak jernih, ya pasti belajar apapun tuh kadang bisa sangat kemungkinan besar ngawurnya itu bisa. Itu makanya penting
penting juga untuk misalkan kalau lu mencari coach, mencari mentor, lu harus melihat apakah hati dan pikirannya itu jernih gitu. Dan gue juga bakal memberikan ciri-ciri ya orang yang memang punya pikiran dan hati yang jernih gitu. Kalau misalkan ada nggak gitu cara ngukurnya, cara mengukur secara simpel, secara cepat gitu. Orang ini tuh termasuk yang pikirannya jernih atau hatinya jernih tidak gitu. Salah satunya itu adalah orangnya itu pasti mengajarkan kebaikan dan mengarahkan lo ke arah versi terbaik gitu, tanpa menjatuhkan orang lain, tanpa menciptakan kebencian, tanpa menimbulkan sesuatu yang gimana ya, tanpa menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman gitu. Seperti itu. Sebenarnya semua manusia itu punya sinyal ya untuk melihat kejernihan pikiran dan hati orang lain gitu. Cuman mungkin ada beberapa yang kayak ragu-ragu ya, ini termasuk atau tidak gitu kan. Seperti itu. Biasanya juga nggak mencari kambing hitam gitu sih orangnya. Gak nyari kambing hitam, juga nggak playing victim gitu. Itu kalau maksudnya ketika dia membuat sebuah edukasi bisa seperti itu gitu, bisa mengarahkan ke kedamaian, itu mulai ke arah yang kadang gue ngeliat itu tuh sebagai sebuah ciri bahwa orang ini tuh punya tingkat spiritualitas yang tinggi gitu. Dia punya kecerdasan. Dia bukan cuman cerdas secara IQ, tapi cerdas secara emosional dan juga punya kecerdasan spiritual. Orang yang punya kecerdasan spiritual itu energinya kan pasti tinggi banget tuh. Dan pasti dia itu punya, menurut gue ya, punya kemampuan untuk membuat merasa sangat damai gitu. Bukan menimbulkan perpecahan. Seperti itu, bukan mengarahkan atau membuat kita itu berpikir yang tidak jernih gitu. Seperti itu ya. Terus gua kasih contoh lainnya, misalkan kayak kacamata ya, ibarat kayak kacamata. Kita punya kacamata dan kacamata kita itu misalkan burem gitu ya, kacamatanya itu kotor gitu, banyak debu atau ada kotoran gitu. Kalau kita pakai kacamata seperti itu, tentu ketika kita melihat sekeliling itu jadi burem kan. Itu juga analogi dari ketika seseorang yang hatinya belum jernih, pikirannya belum jernih, ketika belajar itu ya buram gitu. Makanya kadang ketika dia menyerap ilmunya aja tuh udah pakai kacamata yang buram, jadi apalagi dalam aplikasinya. Karena gue selalu percaya ketika cara nangkapnya aja sebenarnya sudah keliru, aplikasinya udah pasti keliru. Gue kasih contoh ya, yang gampang aja. Menurut hasil analisis gue, anak-anak yang gak respect sama agama itu karena orang tuanya itu tidak punya tingkat spiritualitas yang tinggi. Jadi mereka tuh hanya ngerti teori agama aja gitu, tapi tidak mengaplikasikan dalam dirinya, dalam sehari-hari, dalam moralnya gitu. Biasanya anak-anak yang tidak respect sama agama itu karena melihat orang tuanya itu misalkan rajin ibadah, selalu ngomongin agama, selalu maksa anaknya gitu untuk
ini itu soal agama. Tapi misalkan si orang tua ini tuh tidak menjaga mulutnya dengan baik gitu. Tidak memahami gitu bahwa ada yang namanya itu kan tidak hanya ke atas tapi juga horizontal gitu, nggak cuma ke vertikal. Hubungan sesama manusia itu sebenarnya harus dibangun juga gitu. Jadi anak tuh nggak respect sama agamanya karena itu, karena ya di pikiran seorang anak itu yang ditangkap bahwa agama itu ternyata tidak membuat seseorang itu menjadi orang yang lebih baik gitu kan. Kalau buktinya ya misalkan ngomong seenaknya gitu, atau tidak menjaga tangannya gitu, melakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal. Padahal agama itu yang gua tangkap ya, agama itu mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kedamaian, mengajarkan cinta gitu, mengajarkan toleransi, sesuatu yang indah-indah gitu. Jadi ketika pengaplikasiannya jadi seperti itu tuh gimana gitu cara, kan seseorang itu berarti sudah mengolah pembelajarannya dong harusnya gitu kan. Atau misalkan mengajarkan agama dia dengan kekerasan, berarti kan sebenarnya dia mengajarkan kekerasan, mengajarkan kebaikan. Agama tuh kan mengajarkan kebaikan tapi dia tuh nabrak moral gitu, seperti itu. Misalkan dia melakukan kekerasan ke istrinya, misalkan ke suaminya, ke anaknya juga, padahal mungkin dia tuh rajin ibadahnya gitu, misalkan ya orang lihatnya tuh kayak dia religius banget gitu, tapi kan jadinya tuh mau anaknya mau istrinya kayak jadi nggak respect gitu sama agama. Padahal tuh maksudnya ya karena mungkin mereka melihat agama itu ya dari contoh orangnya gitu, bukan dari agamanya sendiri, bukan belajar dari si agamanya gitu. Karena esensi agama itu mengajarkan tentang kebaikan gitu, dan kasih sayang dan cinta yang luar biasa gitu. Dan terkadang ketika misalkan orang tua itu mengajarkan agama ke anaknya dengan keras tanpa juga mau memahami anaknya ya, itu membuat si anak itu biasanya itu bakal tumbuh bisa jadi pasangan yang suka maksa pasangannya untuk soal agama. Jadi maksudnya nggak ngerti gitu, nggak ngerti bagaimana cara berdakwah, nggak ngerti bagaimana cara menyebarkan agama, mengajarkan agama dengan kasih sayang tuh nggak ngerti gitu. Makanya biasanya bakalan maksa dan bakalan menyebalkan, biasanya bakalan malah bikin muak gitu. Itu tuh karena biasanya ya karena dia mendapatkan pendidikan agama itu dengan cara yang keras. Kayak nggak apa-apa gitu nyakitin hati orang lain juga gitu kan. Ada beberapa, kalau misalkan lu perhatiin ya, orang-orang yang kadang misalkan bikin komen kok di kolom komentar gitu ya, misalkan kayak mereka mau hujat apa kayak yang berhubungan tentang agama gitu, tapi mereka tuh nggak sadar mulut mereka itu ya sangat tidak agama banget gitu. Itu maksud gue tuh itu kan, ketika misalkan agama itu, belajar agama tidak dibarengi dengan hati yang jernih dan pikiran yang jernih, tuh jadi ngawur tuh bisa gitu. Jadi bukan hanya belajar itu bisa menjernihkan hati dan pikiran, tapi kita tuh harus punya modal juga gitu, modal hati yang jernih dan pikiran yang jernih gitu. Dan orang yang punya hati yang jernih dan pikiran yang jernih biasanya kalau belajar apapun itu cepet banget nempel, terserap. Karena dia nggak banyak beban sih. Biasanya orang yang pikirannya jernih, hatinya jernih tuh hidupnya ringan, nggak banyak beban. Hidupnya juga damai kan. Karena tidak juga menyimpan kepahitan, tidak menyimpan emosi negatif lama-lama gitu.
Itulah penyebabnya, makanya gue tidak mau hidup dengan kebenciannya. Gue tidak mau hidup dengan dendam, gue tidak mau hidup dengan sakit hati, dengan kekecewaan gitu. Maksudnya bukan gue menghindari semua hal tersebut, tapi ketika gue merasakan hal tersebut, gue itu akan mencoba merilisnya dengan segera gitu. Gue tuh nggak mau lama-lama gue simpan. Gue misalkan benci nih sama orang, gue tuh akan berusaha untuk cepat berdamai gitu. Gue cepat belajar untuk mengikhlaskan. Kalaupun belum bisa melupakan, minimal ya udah gue kadang belajar untuk biasa aja dulu gitu. Biasa aja dulu. Karena sebenarnya ketika kita berusaha keras untuk melupakan itu makin susah lupa. Makanya kadang gue tuh berusaha untuk biasain dulu. Terus supaya jadinya tuh tanpa gue sadarin tuh lupa sendiri gitu. Seperti itu. Gue ataupun kalau misalkan ada peristiwa apa di hidup gue itu selalu coba untuk belajar ikhlas ya. Belajar merelakan, belajar ikhlas apapun yang terjadi, apapun yang hilang, apapun yang pergi, apapun takdir hidup gue gitu. Karena gue tuh kan sukanya belajar, jadi gue tuh selalu punya kebutuhan untuk menjaga pikiran dan hati gue itu untuk selalu tetap jernih gitu. Kayak gitu, supaya belajar apa-apa tuh cepat dan gue juga bisa menangkap konteksnya itu dengan baik, dengan sehat gitu. Atau misalkan ada orang belajar agama malah kepikiran bunuh-bunuhin orang gitu kan, jadi teroris, itu kan sebenarnya bukan salah agamanya, salah yang nangkepnya gitu. Kayak gitu. Jadi ini tuh supaya nggak misteri lagi gitu. Kalau lu ngeliat kenapa ada orang tuh belajar sesuatu kok malah sesat gitu. Kenapa ada orang belajar sesuatu kok malah jadi ke arah yang tidak baik gitu. Kayak misalkan atau enggak contoh ya, ada orang itu belajar misalkan belajar psikologi atau belajar manipulasi, bukannya untuk mencegah supaya nggak dimanipulasi orang lain gitu, tapi malah manipulasi orang-orang. Ya kan? Paham sebenarnya sesuatu itu dipelajari tidak selalu untuk dipraktekkan, tapi itu tuh bisa menjadi sesuatu yang untuk menjaga diri kita sendiri, bisa jadi untuk membantu orang lain gitu. Jadi gue tuh selalu percaya ketika memang niatnya baik, biasanya hasilnya pasti baik gitu. Ketika tujuannya baik, hasilnya pasti baik. Makanya ketika niat dan tujuannya sudah tidak baik, hasilnya pasti tidak baik. Kayak gitu. Atau misalkan contoh lainnya, misalkan belajar untuk sukses gitu ya, belajar sukses, tapi misalkan tujuannya misalkan cowok gitu pengen sukses untuk punya banyak cewek-cewek gitu kan, untuk beliin cewek-cewek gitu, atau untuk apa kayak gitu, memperlakukan seenaknya. Itu kan maksudnya yang dia pelajari itu sesuatu yang baik, tapi kan tujuannya tidak baik. Bisa jadi hasilnya ya nggak baik gitu. Kalau misalkan yang sukses buat nyenengin orang yang dia cintain, orang yang tepat buat dia, orang yang menghargai dia, itu kan baik ya, untuk orang tuanya, untuk keluarganya gitu. Makanya penting banget terkadang kita itu mengetahui tentang kejernihan pikiran seseorang, kejernihan hati seseorang, tentang niatnya, tentang tujuannya gitu apa gitu kan. Atau misalnya cewek-cewek belajar tentang untuk glow up gitu ya, tapi misalkan untuk manfaatin cowok gitu, untuk hal-hal yang tidak baik, untuk menjual diri gitu kan, itu kan padahal belajar sesuatu yang baik untuk glow up itu baik kan. Kita itu berusaha untuk mengimprove diri gitu, seperti itu. Jadi sekarang sudah mulai clear dan jernih ya Bapak. Mengapa
kejernihan pikiran dan kejernihan hati itu sangat punya impact yang luar biasa untuk seorang manusia. Bahkan gue itu kalau gue ngetes tingkat spiritualitas seseorang atau orang yang ini ilmu agamanya benar-benar bagus, tinggi gitu, gue tuh bakal melihat dari vibrasi ya, dari energi yang dipancarkan. Karena kalau gue sih bisa bedain gitu, kayak misalkan orang yang cuman di luar doang gitu, kayak seakan-akan tenang, seakan-akan percaya diri, padahal di dalamnya tuh nggak karu-karuan tuh. Kalau gue tuh bisa gitu, bisa ngerasain yang kayak gitu. Kayak kalau gue tuh sebenarnya dalam mencari mentor pun gue itu sangat picky gitu. Biasanya gue itu melihat orangnya itu banyak kasih sayang gitu. Ini termasuk ketika gue nyari mentor online ya, kayak gue ketika belajar sesuatu gitu, gue tuh pasti merhatiin kayak gitu. Gue tuh pasti akan melihat, ini kan cara penilaian gue ya untuk menilai spiritualitas seseorang sudah tinggi belum. Biasanya orangnya mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang kebersamaan gitu. Jadi tidak mengajarkan kebencian, tidak mengajarkan menjatuhkan, itu tidak ada sih biasanya kalau orang yang punya spiritualitas yang tinggi. Bahkan kayak kita tuh kayak dengerin aja tuh seneng gitu, kita tuh ngerasa damai gitu, ngerasa tenang gitu, atau kita tuh kayak tiba-tiba ngerasa kita punya semangat baru gitu, kita ngerasa ke bawah ceria gitu. Biasanya kalau gue tuh ngeliatnya dari situ sih. Dan bahkan kayak orang, menurutku ya, orang Islam yang kayak keislamannya tuh udah bagus dan udah tinggi, udah sehat banget, itu orang Islam yang sangat bisa bertoleransi gitu. Ya kayak misalkan Habib gitu mau temenan sama pastor, bisa mau temenan sama kayak yang Buddha gitu. Nah maksudku tuh malah orang yang kayak gitu yang menurut gua itu, wah ini tuh Islamnya udah bagus banget gitu, karena sudah bisa mengerti, bisa menghargai perbedaan, bisa respect. Dan artinya dia itu sudah seseorang yang berdiri kokoh gitu, nggak butuh validasi. Orang yang suka benci-benci seseorang yang berbeda itu kan karena butuh validasi kayak gitu. Maksudnya berbeda itu nggak apa-apa banget loh. Malah kalau misalkan terlalu memaksa semua orang itu harus sama, itu malah yang terlihat sangat butuh validasi. Seperti itu kalau menurut Kak. Biasanya malah mengajarkan agama itu dengan cinta, dengan ya toleransi, dengan memanusiakan manusia gitu, dengan saling menghargai, saling menghormati gitu. Seperti itu. Makanya gue percaya banget bahwa untuk menjadi, kalau gue ditanya untuk menjadi benar atau menjadi baik, itu gue pilih menjadi baik karena akan selalu benar. Itu maksudnya ketika lu pengen menegakkan kebenaran pun lu harus baik dulu gitu. Lu harus bisa menjernihkan pikiran lu, menjernihkan hati lu dulu, karena bisa jadi lu akan salah dalam aplikasinya, lu akan salah dalam menangkap konteksnya gitu. Kayak gitu, selalu berusaha setiap hari itu untuk menjernihkan hati dan pikiran.